Inilah makam Datuk Parpati Nan Sabatang. Para peneliti sejarah menyepakati bahwa makam Datuk Parpati Nan Sabatang berada di Bukit Munggu Tanah, Jorong Batu Palano, Nagari Salayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok. Datuk Parpati Nan Sabatang dan Datuk Katumanggungan adalah tokoh pencetus pranata adat Minangkabau yang terus dipakai sampai sekarang. Dari Datuk Parpati lah muncul filosofi Alue Jo Patuik, alur dan patut, yang menjadi motto Kabupaten Solok. Beliau meninggal di Nagari Salayo dan kemudian dimakamkan di Munggu Tanah, Nagari Salayo, Kecamatan Kubung. Tidak diketahui secara pasti kapan tepatnya beliau meninggal. Namun berdasarkan cerita-cerita legenda adat lama, masyarakat meyakini Datuk Parpati Nan Sabatang ini hidup pada abad 4 Masehi. Datuk Parpati dianggap tokoh yang banyak berjasa bagi anak Nagari Salayo, hingga kehidupan masyarakat daerah ini yang hampir 100% agraris, telah hidup dengan makmur dari hasil sawah dan ladang. Sebagai orang yang telah banyak berjasa bagi perkembangan masyarakat, anak Nagari Salayo menyadari bahwa tokoh agung Datuk Parpati Nan Sabatang bukanlah berasal dari nagari mereka. Beliau adalah orang Dusun Tuo, 5 kaum, Luhak Tanah Data, kata Anwar Bey, penjaga makam. Orang asli Nagari Salayo, sebagaimana diketahui, pasti punya pandam pekuburan sendiri, di mana setiap kaumnya harus dikuburkan di pandam pekuburan kaum tersebut. Sementara Datuk Parpati Nan Sabatang bermakam di Bukit Munggu Tanah. Lokasi ini bukanlah merupakan pandam pekuburan, melainkan sebuah munggu atau tanah yang meninggi bagai bukit, kepunyaan Datuk Gadang. Jadi, lokasi makam Datuk Parpati Nan Sabatang tersebut merupakan lokasi pekuburan khusus bagi beliau. Beredar cerita aneh turun-temurun mengenai keberadaan makam ini, yang menurut kami tidak boleh dijadikan kepercayaan, apalagi diamalkan, karena mengandung kemusyrikan. Cukup sekedar mengetahui ceritanya saja. Berikut ceritanya, yang kami sadur dari tulisan Ampera Salim. Bagi sebagian anak Nagari Salayo dan sekitarnya, makam Datuk Parpati Nan Sabatang dianggap sebagai makam yang keramat. Pada zaman dahulu sampai kepada akhir zaman Orde Lama, anak Nagari Salayo dan sekitarnya masih sering melakukan ziarah ke makam tersebut, dengan menyampaikan doa-doa, yang sering diiringkan dengan permohonan, agar cita-cita yang diidamkan terkabul. Mereka mempercayai, tempat Datuk Parpati sangat baik sebagai tempat memanjatkan doa, dan melafalkan nazar. Hal ini didasari, arwah Niniak Angku, sebutan Datuk Parpati di Salayo, selalu menyertai doa anak cucunya. Dari keterangan masyarakat setempat, pada zaman dahulu sebelum 1980, anak nagari sekitarnya sering melakukan kaul atau melepaskan hajat dengan berdoa sambil makan-makan ke makam Ninik Angku. Kaul ini biasanya dilakukan sebelum mulai turun ke sawah pada penghujung musim kemarau. Acara ini dilakukan dengan membantai sapi, kambing dan ayam, kemudian anak nagari makan bersama dan berdoa bersama memohon berkah. Menurut Anwar Bey, penjaga makam Datuk Parpati Nan Sabatang, hal-hal aneh tapi nyata berkaitan dengan makam Ninik Angku yang sering dialami masyarakat Nagari Salayo dan sekitarnya, antara lain adalah ketika terjadi musibah, seperti gempa bumi yang dahsyat tahun 1926, banjir besar awal tahun 1927, Perang Silungkang, masuknya penjajah Jepang, Gestapo, dan lain-lain. Pada masa itu, rakyat Salayo dan sekitarnya diberitahu oleh Niniak Angku dengan menggelegarnya makam tersebut berturut-turut sampai 3 kali selama beberapa hari. Menurut cerita orang tua-tua, bila ada hal-hal yang gawat, makam di Bukit Munggu Tanah akan bergetar keras. Getaran atau gaga itu akan diikuti oleh perkuburan Parak Tingga, lalu diikuti oleh gaga dari perkuburan Gugua Kilangan di Padang Kunik, sawah sudut Salayo.
Akhirnya disahuti lagi dengan Gaga di lokasi pekuburan balai di Gelanggang Tangah Salayo. Getaran ini merupakan getaran yang bersumber dari lokasi-lokasi pekuburan orang-orang sakti itu, diiringi bunyi guru petir yang menegakkan bulu roma. Semua peristiwa itu jelas terdengar oleh anak nagari Salayo. Gaga atau gelegar ini terjadi berhari-hari, dengan bersahut-sahutan siang dan malam, berakhir sampai musibah tersebut terjadi dan berlaku, ujar salah seorang warga setempat menceritakan dengan mimik yang sangat serius. Menurutnya, tahun-tahun terakhir, gelegar semacam itu sudah makin jarang terjadi. Terakhir kali terjadi, beberapa saat sejak peristiwa G30 SPKI akan meletus. Bagi masyarakat Nagari Selayo, tokoh Ninik Angku yang dimakamkan di Bukit Munggu tanah tersebut, merupakan tokoh ninik moyangnya yang dikeramatkan. Patah suntiang dapat ditikam, patah hati badan dinasut tara solangang dinami ya dinarami tasinta anak tengah malam bertanya bagaimana ayah kami di Mayokini di Mayokini bagalau galak jo sorak meningkah cenang jo